Baru di operasional formal, itu di usia remaja dan dewasa, kita menuruti keinginan atau menolak keinginan orang tua, emang itu berdasarkan kesepakatan bersama ya, idealnya ini. Tapi pada kenyataannya memang kita temukan ada sebagian orang tua yang mungkin berada pada kondisi yang tidak beruntung, pengalamannya yang sangat minim, hanya sebatas pemenuhan masalah finansial, sehingga kehidupannya hanya sebatas rumah pasar ataupun pengajian, paling jauh mungkin jalan-jalan ke kota sebelah gitu ya. Sedangkan anaknya yang berada di generasi milenial udah bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang budaya, itu secara pemikiran ya. Belum lagi dia sudah banyak baca buku dalam berbagai literatur gitu, nonton video dengan berbagai macam bahasa, belum lagi dia travel in countryside, ke luar negeri atau ke negeri, ke pulau seberang, itu kan memberikan sebuah pengalaman yang didapatkan oleh anak yang tentunya terinternalisasikan kan kepada diri anak itu. Dan tentunya kalau kita compare lagi kepada orang tua, jadi timpang gitu loh. Ini yang sering membuat kita timpang terhadap orang tua, yaitu karena ilmu inilah yang membuat kadang-kadang kita harus ya harus debate sama orang tua kita. Tetapi ingat, ketika kita punya ilmu dan kita paham itu benar, kita sadari itu benar, dan kita kayak apa ya? Jadi ketika kita meyakini sesuatu kayak, oh aku sudah meyakini ini, aku belajar, kayak kamu sudah benar-benar critical thinking terhadap sesuatu yang udah dipelajari, ya why not kita harus mengikuti orang tua kita dengan keterbatasan pengalaman, ilmu, dan segala macamnya. Secara Al-Quran kita boleh kok nggak mengikuti kedua orang tua kita dalam rangka kebaikan. Misalnya nih, jurusan kuliah, ini fenomena remaja banget nih yang saya temukan. Anaknya itu pengen jurusan apa namanya itu yang desain baju tuh, apa namanya? Saya lupa, pokoknya bagian desain baju. Desainer. Desainer, ya desainer, dia suka banget itu, sedangkan orang tuanya yang dari background hukum, dia maksa anaknya untuk background hukum. Dan karena memang anaknya ini anak yang nurut sama orang tua, nggak berdaya tuh gini maksudnya, nggak memberdayakan diri dengan mencari sesuatu yang apa yang kamu suka, takut untuk mencoba sesuatu yang baru, terlalu nyaman di comfort zone-nya, sehingga itu jadinya ngikut keinginan orang tua. Akhirnya apa? Anaknya tertekan, depresi. Saya temukan ini case nyata yang saya temukan. Bahkan ini ada yang mau bunuh diri, saking dia tidak bisa menjadi orang yang asertif ya. Asertif itu adalah kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita yakinkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka, dengan memperhatikan hak-hak pribadi kita. Artinya memang ini nggak aku suka, tetapi ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita nggak nyakiti orang lain. Nah, asertif ini yang paling jarang saya temukan dalam perkuliahan gitu. Jadi ketika dosen ngasih kontrak perkuliahan, gimana, kamu setuju? Setuju. Tapi masih ada juga yang bandel-bandel, kemudian nilainya jelek gitu ya, karena dia nggak mengikuti kontrak perkuliahan. Ya salah sendiri, kenapa kamu nggak asertif? Jadi ini gunanya skill asertif ini. Ya kenapa takut gitu, yang penting kita udah berusaha menyampaikan apa yang kita rasakan, ini nggak enak nih di diri aku, tapi juga kita harus memperhatikan cara penyampaian kita itu nggak menyakiti orang yang mendengarkan. Jadi balik lagi di operasional formal ini, yang terjadi di fase usia remaja dan dewasa. Jadi idealnya ya orang tua ini menjadi manajer anak. Karena di masa ini, masa remaja, saya delete dulu dewasanya ya, masa remaja, anak itu masa yang sangat kritis kalau saya bilang. Dia berada di tengah-tengah gitu. Anak-anak sama dewasa. Jadi dia ada anak-anaknya, ada dewasanya. Makanya butuh banget peran orang tua di sini. Gak bisa kalau anak aja. Makanya kalau benar-benar hilang orang tuanya,
terjadilah kriminalitas pada anak itu kan, itu narkoba, seks bebas, kekerasan, dan segala macamnya. Jadi memang orang tua itu sebagai manajer, bukan sebagai direktur anak ya. Manajer tuh apa? Orang tua mencari tahu apa yang anak suka, kemudian ya kalau bisa memfasilitasi, ya kalau nggak bisa jangan dilarang anaknya. Nah kemudian dievaluasi apa yang udah dikerjain oleh anak itu, lalu dilakukan sebuah musyawarah atau diskusi apakah yang udah dikerjain ini sesuai nggak sama target jangka pendek atau jangka panjang anak itu. Gitu. Jadi memang orang tua itu penting banget di masa ini. Tapi memang kalau kita balik lagi apa yang dikatakan di dalam agama ya Ali bin Abi Thalib, ini adalah usia di mana anak diperlakukan sebagai seorang sahabat. Sedangkan di usia pra-operasional sama operasional konkret anak diperlakukan sebagai seorang tawanan itu tadi. Karena dia nakal-nakalnya, jadi reward punishment itu penting dalam rangka untuk mendisiplinkan perilaku anak. Nah, jadi kalau balik lagi di usia ini, jadi di usia ini, usia remaja sering banget kan, misalnya mau ngumpul sama teman, kemudian orang tuanya nggak ngebolehin nih. Nah, harus dianalisis lagi kenapa nggak boleh. Misalnya dia anak ini pengen ngumpul dengan teman, tapi benar-benar lingkungannya yang diskusi. Ya orang tuanya nggak mengizinkan. Ya itu berarti sebenarnya tidak apa-apa kita tidak mengikuti keinginan kedua orang tua kita. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan. Gitu ya. Tetapi kalau emang kontrol orang tua ini benar-benar ketat, nah ini terkait dengan parenting style ya, nanti akan saya jelaskan. Memang kasihan di anaknya, kasihan banget, kayak mematikan sebuah karakter. Dan itulah yang benar-benar menjadi permasalahan teenager di Indonesia yang saya lihat itu adalah kurang mengenalnya mereka terhadap diri mereka sendiri, gitu. Dan ini juga disampaikan sama Maudy Ayunda ya, gimana dia menjadi awal-awal gitu dihantui dengan perkataan orang, ngapain sih kamu kuliah S2, kamu tuh udah settle, udah bisa cari duit, buat apa sih kamu kan artis S2. Tapi karena dia tahu apa yang dia suka, apa yang membuat dia bahagia, dia nggak mikirin apa yang dikatakan orangnya, karena juga berpengaruh sama parenting style orang tuanya juga ya, sehingga jadilah Maudy Ayunda ini orang yang seperti sekarang kita kenal. Dia nggak mikirin, dia tetap lanjut ke Oxford dan karir musiknya juga bagus gitu. Jadi memang ya kalau teman-teman mendapatkan orang tua yang mungkin tidak seberuntung apa yang teman-teman pahami sekarang, memang itu tugas kita untuk tidak kayak debate langsung kepada orang tua, enggak, tapi memang gimana kita bisa menjadi pribadi yang membuat orang tua kita tuh pelan-pelan mau ngikut kita gitu. Asalkan kita punya ilmu, kita punya prestasi terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, ini juga di masa remaja ini ya, kepandirian sedang berkembang, maka idealnya orang tua itu perlu memfasilitasi decision making-nya. Apa yang membuat anak itu suka, apa yang nggak membuat anak itu suka, itu harus difasilitasi. Tapi ketika memang nggak beruntung yang saya katakan tadi, orang tuanya ya terus perbanyak ilmu kamu dan cari momen di mana kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu inginkan. 3 itu ya, jadi orang asertif ya. Apa yang kamu ingin, rasa, dan pikir. Jadi 3 itu harus di-highlight ketika kita mungkin mendapatkan orang tua yang kurang seberuntung kita secara education, pengalaman, ataupun yang lain sebagainya. Nah, di masa operasional formal ini juga terjadi di masa dewasa ya. Di usia saya sekarang, saya berada di usia dewasa. Teman-teman yang udah di atas 20-an juga udah berada di masa dewasa. Tentunya teman-teman juga udah abstrak pemikirannya, udah tahu baik dan buruk, sudah kontekstual juga. Ya, kontekstual itu berpikirnya tuh zaman now gitu loh, jangan zaman old. Harus realistik juga, jangan terlalu idealis.
Contohnya aku pengen nanti tamat kuliah, aku pengen kuliah di lanjutin S2 di luar negeri, tapi bahasa Inggrismu nonsense, itu kan nggak realistik ya, terlalu idealis, tapi kamu nggak tahu cara make it through your dream gitu. Jadi emang harus realistik banget di usia dewasa. Jadi cita-cita tuh nggak usah terlalu tinggi banget, yang kira-kira kita sampai aja gitu loh. Jangka pendek, jangka panjang, buat plan-nya, jangka pendeknya supaya bisa mencapai mimpi jangka panjang kita. Jadi di usia dewasa ini sangat wajar banget ketika kita menolak keinginan kedua orang tua. Contoh, misalnya ketika sudah menikah, orang tua kita meminta untuk tinggal bersama, tetapi anaknya tidak mau, ya apakah kita harus menjadi anak yang katanya durhaka, tidak mengikuti keinginan orang tua? Apa kita durhaka? Tentu saja tidak. Karena pada usia ketika sudah menikah, uh, pasangan itu perlu difasilitasi. Dia harus membangun gimana relasinya dengan pasangan, dan ketika dia merasa tidak dijaga privasinya di dalam keluarga, maka nggak ada yang salah, nggak durhaka kok kita. Makanya ilmu tadi kuncinya. Kita punya ilmu, kita yakini, kita relatekan dengan agama, dan kita sampaikan dengan baik-baik kepada kedua orang tua kita. Mungkin memang konflik di awal, tapi lama-kelamaan nanti akan mereda sendiri. Seiring dengan perlakuan kita yang tidak memusuhi, menjahati, atau menzalimi kedua orang tua. Balik lagi dengan ayat surah Al-Luqman itu ya, kita harus berperilaku baik ya kepada kedua orang tua kita. Asal, maksud saya kita berperilaku baik ya artinya berbicara kita tidak menyakiti, tidak dengan nada tinggi, secara sikap juga gimana tatapan mata kita, gimana sikap itu ya, kayak cara duduk kita, kok di depan orang tua ya jangan angkat-angkat kaki, itu kan sikap. Kalau behavior ya gimana kita bisa ngobrol sama orang tua kita, nah itu yang lebih di highlight, yang baiknya. Tetapi kalau dalam hal pandangan, kita boleh kok nggak mengikuti keinginan kedua orang tua kita. Apalagi ini terkait dengan ilmu yang, apalagi cita-cita juga ya, yang ingin kita sampaikan. Nah, di masa dewasa ini mungkin konflik banyak terjadi terkait dengan, di psikologi dibilangnya itu generality versus stagnancy. Jadi ada suatu fase perkembangan psikososial di mana di usia dewasa kita sedang pada masa produktivitas. Kita pengen bekerja, berhasil, dan menjadi orang yang sukses. Nah, ketika kita tidak bisa nih, tidak terfasilitasi fase ini, tidak terfasilitasi tugas perkembangan ini, maka kita akan menjadi orang yang stagnan, yang terlalu nyaman di comfort zone kita, yang merasa ya udah aku udah makan, aku ada duit cukup untuk makan, aku udah ini. Jadi kita akan menjadi orang yang stagnan di usia tua kita gitu. Jadi makanya ini akan berefek juga ke rasa percaya diri kita gitu. Dan di masa dewasa ini sering juga menemukan konflik dengan orang tua terkait dengan finding a path to purpose ya. Mau jadi apa sih kita, kerjanya kita tuh mau seperti apa, kadang-kadang itu menemukan bentrok dengan orang tua kita ya. Nah, alasan kedua adalah karena perkembangan moral ya. Jadi idealnya